Nah, itu masyarakat yang mau untuk menjadi ikut di program transmigrasi dapatnya apa aja tuh, Pak? Nah, kemarin kita menerjunkan 2.000 tim ekspedisi Patriot ke 154 kawasan dari Aceh hingga Papua, Sabang sampai Merauke. Kita terjunkan 2.000 tim ekspedisi yang terdiri dari 42 profesor, 358 doktor, S1 dan S2 sebanyak 846, dan mahasiswa S1 ongoing 754. Berasa KKN ya, Pak? Kayak KKN sampai bulan Desember. Tugasnya satu, untuk melakukan riset dan penelitian. Yang kedua, untuk pemetaan ekonomi sosial. Nanti 2026 kita akan kirim mahasiswa Patriot yang dibiayai oleh Kementerian Transmigrasi. Untuk sementara ya ditempatkan di 3 wilayah. Yang sudah ada itu bisa di wilayah Rempang, Batam, kemudian Mamuju, Sulawesi Barat, dan Salor, Merauke. Nanti tergantung perkembangan selanjutnya. 2026 mahasiswa S2, ya, S3. Tinggal nunggu itu ya, Pak, ya, itu beasiswa. nanti kalau mau daftar, tapi ada proses seleksi. Soal beasiswa, mungkin teman-teman yang sangat excited untuk menunggu beasiswa, nanti infonya bisa diupdate-update di mana tuh, Pak? Halo Tribuners, bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan program transmigrasi guna menciptakan pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Untuk itu saya akan membahasnya dengan Wakil Menteri Transmigrasi, ada Bapak Viva Yoga Mauladi yang sore ini sudah hadir di studio Tribun News. Halo, selamat sore, Bapak Viva Yoga, apa kabar, Pak? Sehat-sehat. Kabar sehat ya, Pak. Ya. Alhamdulillah, ini kita masih bulan Agustus, masih merayakan suasana 17 Agustusan ya, Pak, ya. Baju saya merah putih. Pas banget. Gimana, Pak, update dulu terkait dengan 17 Agustusan sampai saat ini, apakah ada nilai-nilai kemerdekaan yang masih membara, Pak, menjelang penutupan bulan Agustus? Ya, kemarin kita datang di istana untuk mengikuti detik-detik proklamasi, kemudian penurunan bendera sorenya. Terus besoknya pawai karnaval, seluruh kementerian hadir di sana. Jadi suasana kemerdekaan itu harus menjadi bagian dari kebersamaan masyarakat Indonesia yang merayakan, bukan hanya sekarang tidak lagi berdasarkan tumpah darah seperti para pahlawan dulu, tapi kita mengisi kemerdekaan dengan ide inovasi untuk pembangunan nasional. Kata Bung Karno itu, kita harus menjadi bangsa yang merdeka dengan merdeka yang secara politik berdaulat, dalam bidang ekonomi kita bisa mandiri dan memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Baik. Nah, gitu. Oke, Pak, karena masih ngomongin tadi semangat-semangat yang bakal pasti nilai-nilainya kan nanti diturunin ke program-program di Kementerian Transmigrasi kan, Pak. Nah, sekarang ini kalau kita ngomongin transmigrasi, Pak, kan nggak cuman terkait dengan perpindahan penduduk aja ya, Pak, ya, untuk pemerataan penduduk, tapi ada target-target utama, ada wujud dari nantinya adalah pemerataan ekonomi, perkembangan ekonomi, ada daerah ekonomi baru gitu ya, Pak, ya, potensi-potensi. Mungkin update gimana nih, Pak? Semester 1 realisasinya seperti apa di Kementerian Transmigrasi, Pak? Ada 3 amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, kenapa kemudian lahir kembali Kementerian Transmigrasi yang berdiri sendiri sebagai Kementerian Negara. Yang pertama, untuk menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perpindahan jumlah penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang longgar, tentu akan terjadi interaksi, kemudian melalui proses akulturasi, asimilasi, melalui pernikahan, itu akan mendekatkan, menyatukan, mempersatukan perbedaan suku, adat, budaya, menjadi perekat
untuk rasa kebangsaan. Jadi sekarang ini bagi orang Sumatera menikah dengan orang Jawa, menikah dengan orang Bali, menikah dengan orang Papua, itu adalah sesuatu yang biasa saja karena itu adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi untuk memperkuat NKRI. Yang kedua untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan tanah 1 hektar, 2 hektar kepada warga transmigran sebagai bagian dari reforma agraria. Negara bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan agar apa? Bisa berubah nasibnya setelah dia berpindah dari satu tempat ke wilayah transmigrasi. Yang ketiga, dari data menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi itu adalah lumbung pangan nasional, terutama sentra produksi beras. Jadi amanat Pak Presiden agar kawasan transmigrasi juga berkontribusi untuk menumbuhkan swasembada pangan. Nah, yang kedua, Kementerian Transmigrasi ini selalu berubah-ubah nomenklatur, Mbak. Dari zaman Pak Presiden Soekarno sampai sekarang selalu berubah kayak Power Ranger. Jadi yang pertama Departemen Transmigrasi dan Koperasi berubah. Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Demobilisasi. Berubah. Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Berubah. Departemen Transmigrasi dan Percepatan Indonesia Timur. Berubah. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berubah. Departemen Desa, PDT, dan Transmigrasi. Sekarang Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri dengan 3 amanat Presiden yang tadi. Nah, secara data ya, dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo Subianto itu dengan program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Secara administratif itu menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri, tapi dalam aspek pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, dan revitalisasi kawasan transmigrasi, itu masih menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi. Begitulah. Iya ya Pak ya. Jadi tadi Pak Viva Yoga ceritain kalau misalnya dulu tuh ibaratnya dulu kolaborasinya banyak banget dari 3 kementerian kemarin-kemarin ya Pak. Sekarang jadi satu fokus untuk mengatasi dan konsep, masuk prioritas juga ya Pak ya ini ya Pak. Dan konsep transmigrasi ini mengalami transformasi. Kalau pada masa lalu itu bersifat top down dan sentralistis, dari hulu sampai hilir itu diatur oleh pemerintah pusat, tapi sekarang berubah berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi, bahwa transmigrasi sekarang bersifat bottom up dan desentralisasi. Artinya pemerintah daerah lah yang menentukan apakah pemerintah daerahnya itu membutuhkan warga transmigrasi atau tidak. Jadi kebutuhannya itu tergantung kepada pemerintah daerah, tidak lagi kepada pusat. Bisa ngajuin sekarang ya Pak ya? Pusat itu membuka pendaftaran, ya misalnya Mbak mau daftar di mana, di Sulawesi Barat, di Mamuju. Tapi kalau di Kabupaten Mamuju tidak membuka untuk kebutuhan warga transmigrasi, tidak bisa. Jadi kebutuhan dari pemerintah daerah membutuhkan warga transmigrasi itu adalah dalam rangka untuk memperluas wilayah pusat-pusat ekonomi baru. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sigi, kemarin saya bertemu dengan Pak Bupatinya, beliau ingin ada kawasan transmigrasi yang itu menjadi daerah terisolir, perlu warga trans untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Karena kalau ke daerah itu, di Kabupaten Sigi, harga tiketnya lebih mahal dibanding Sigi ke Jakarta. Jadi seperti itulah keadaannya. Jadi model pemerintah daerah untuk membutuhkan calon warga transmigrasi itu harus dengan syarat. Satu, harus
mencadangkan area lahan yang bersifat clean and clear. Artinya dari status hukum lahannya itu adalah milik pemerintah daerah, tidak tumpang tindih dengan kawasan kehutanan, dengan korporasi, dengan milik rakyat, dan dengan stakeholder yang lainnya. Jadi harus bersifat clean and clear bahwa ini adalah area pencadangan lahan untuk warga transmigrasi milik pemerintah daerah. Yang kedua, komposisi. Apakah itu berasal dari transmigrasi lokal dan transmigrasi umum. Kalau transmigrasi lokal itu adalah calon warga trans yang berasal dari desa dalam satu kabupaten, dari desa A ke desa B, itu bisa ditransmigrasi lokal. Atau dari satu kabupaten ke kabupaten lain dalam satu provinsi, itu bisa, namanya transmigrasi lokal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kuburaya, meminta kami untuk membuat program transmigrasi lokal karena ada satu desa yang setiap tahun selalu kena abrasi laut. Ada sekitar 400 kakak dan sudah disampaikan juga ke Komisi 5 DPR untuk melakukan program transmigrasi lokal. Jadi mau dipindahkan satu desa itu ke daerah tertentu yang aman, yang mereka bisa bekerja dengan baik dan berpenghasilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, jadi memang itulah. Jadi transmigrasi itu bukan sekedar program, tapi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Gitu. Asik. Strategi pembangunan nasional dengan gitu. Transmigrasi. Nah, sebenarnya kita mungkin sangat familiar ya Pak ya dengan kata-kata transmigrasi ini. Cuman kita tuh kadang kayak masih, wah kalau transmigrasi itu jauh banget, daerahnya benar-benar terpelosok banget gitu kan Pak. Mungkin bisa dijelasin nih Pak, ada berapa daerah yang sekarang lagi jadi fokus dari pemerintah untuk program-program transmigrasi dan menentukannya itu seperti apa Pak? Ada 619 kawasan transmigrasi, setara dengan 3,1 juta hektar are. Dan sekarang ini yang menjadi fokus untuk prioritas pembangunan nasional dan prioritas Kementerian Transmigrasi ada 154 kawasan dari Aceh sampai Merauke, dan itu menjadi bagian dari program untuk revitalisasi kawasan agar apa? Agar masyarakat di kawasan transmigrasi itu bisa meningkat pendapatannya. Kawasan transmigrasi itu dihuni oleh warga trans dalam satuan-satuan pemukiman dan warga setempat atau warga lokal. Tanggung jawab kami, Kementerian Transmigrasi, itu bertanggung jawab kepada seluruh kawasan. Bukan hanya kepada satuan pemukiman warga transmigrasi, tetapi juga bertanggung jawab untuk pemberdayaan ekonomi dan pengembangan ekonomi masyarakat di masyarakat lokal. Oke, nah itu masyarakat yang mau untuk ikut di program transmigrasi dapatnya apa aja tuh Pak? Sama, jadi kemarin itu saya ke Konawe Utara. Jadi ada warga trans yang berdampingan selaras dengan masyarakat setempat. Malah saya sangat terkejut karena ada bupati, ada kapolres, ada beberapa warga lokal, warga setempat yang menyerahkan sertifikat sebanyak 1.000 hektar are kepada pemerintah daerah untuk dijadikan areal pencadangan calon warga transmigrasi dengan komposisi 80% warga trans lokal dan 20% transmigrasi umum. Saya tanya, ini serius? Kenapa? Kami ingin punya tetangga. Kami punya tanah yang luas, tetapi kita perlu agar tanah ini juga menjadi bagian dari kami agar ada penghidupan tetangga-tetangga yang lain agar bisa menjadi desa gitu. Jadi makanya konsep transmigrasi itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau pada masa lalu kan menjadi tanah yang kosong, ya kan? Tanah-tanah yang kosong, kemudian mereka berjuang tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa AC. Gitu. Kedinginan ya Pak di sini. Tanpa AC, sudah dingin soalnya tanpa AC gitu. Tapi mereka berjuang gitu untuk beranak pinak, kemudian menjadi desa.
1.567 desa loh, bentukan program transmigrasi dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo itu sesuatu yang luar biasa kan. Dari desa beranak pinak menjadi kecamatan, kecamatan beranak pinak menjadi kabupaten, kabupaten beranak pinak menjadi provinsi. Dan saya banyak sekali menemuin para bupati-bupati yang mengatakan, saya anak transmigrasi. Saya warga transmigrasi generasi kedua, generasi ketiga. Merasakan perpindahannya langsung berarti ya Pak ya? Gitu. Jadi mereka juga hidup rukun dengan warga lokal. Kalau ada kasus ya itu sifatnya spesialistis ya. Tapi yang kami jumpai di beberapa kawasan transmigrasi itu mereka bergotong royong dan bekerja sama untuk sama-sama melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkat pekerjaan mereka gitu. Oke, Pak mungkin bisa jadi sebutin satu daerah yang kayaknya melekat banget di hati Pak Viva Yoga pas tahu ternyata perkembangan transmigrasinya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bagus banget di situ Pak. Di Kuburaya, Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kuburaya gimana tuh di sana Pak? Di Rasuajaya itu adalah daerah transmigrasi. Tapi sekarang ya menjadi ibu kota. Ya. Wow, jadi meriah ya Pak. Di Lampung, di Tulang Bawang Barat, di Mesuji, dan di beberapa kabupaten di Bengkulu, Rejang Lebong, itu adalah menjadi produk dari program transmigrasi yang semula hutan belantara, kemudian datang warga trans untuk menggali, untuk menggoreng, untuk mengolah tanah menjadi sesuatu, dan tanah itu juga menghasilkan pendapatan buat mereka. Kemudian mereka melakukan kerja-kerja sosial dengan sesama warga, terus kemudian berubah menjadi banyak, kemudian mendirikan desa banyak, mendirikan kecamatan. Jadi sebenarnya sering saya katakan bahwa konsep transmigrasi itu mewarisi ilmu leluhur. Jadi melakukan sebuah perjuangan untuk membangun peradaban. Asik. Gitu. Ceritanya gini. Ceritanya gini. Contohnya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung itu dia merubah Desa Tumapel menjadi pusat ekonomi, pusat kekuasaan, pusat politik, pusat budaya, menjadi kerajaan Singosari. Desa Tumapel. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Wijaya, yang merubah Desa Tarik menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat budaya, menjadi kerajaan Mojopahit. Dan juga di beberapa kerajaan yang lainnya. Jadi sebenarnya program transmigrasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, untuk menumbuhkan pusat-pusat kekuasaan baru dengan pemerintah daerahnya, dengan provinsinya, itu kan ya selaras dengan ilmu dari para leluhur sebenarnya. Jadi menciptakan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya dan politik, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dari Sabang sampai Merauke, sehingga menjadikan Indonesia ini bergerak ekonominya. Tidak terfokus pada Pulau Jawa. Iya. Oke. Nah itu kan tadi kita udah pengertian transmigrasi kekinian, itu kan juga udah berubah Pak. Nah program-program yang diterapkan seperti apa Pak sekarang untuk menciptakan daerah-daerah yang tadi Bapak sebutin menjadi unggulan? Secara prinsip kita pakai bahasa 5T. 5T? Ya, transmigrasi tuntas, transmigrasi lokal, transmigrasi patriot, transmigrasi karyanusa, dan transmigrasi gotong royong. Transmigrasi tuntas itu pasti ada masalah soal status lahan, ya kan? Ada beberapa sekarang yang masih berkembang, ini akan kita selesaikan. Apakah itu nanti lahannya seringkali tumpang tindih dengan kawasan lain, itu akan kita selesaikan. Hasil dari keputusan Komisi 5 dengan Kementerian Transmigrasi, salah satu kesimpulannya beberapa minggu yang lalu, dinyatakan bahwa apabila ada kawasan kehutanan yang berada di kawasan transmigrasi,
maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya. Oh iya. Ya, terbaru itu, tuh Pak. Ya itu keputusan Komisi 5 gitu. Ya, juga tumpang tindih dengan korporasi, dengan pihak BUMN dan dengan lembaga yang lainnya. Itu nanti akan kita selesaikan secara eskalatif tahun ini secara bertahap juga, kalau tidak selesai tahun depan. Tuntas ya. Translokal ya, kita lebih berorientasikan pada pengembangan ekonomi. Translokal menjadi salah satu strategi pembangunan. Seperti yang saya ceritakan lagi, ada beberapa desa yang kena abrasi, itu bisa dipindahkan atau ditransmigrasikan ke desa yang lainnya dalam satu kabupaten. Gitu. Nah, hal yang sama juga kemarin saya ditelepon Bupati Tasikmalaya, dia mau memindahkan salah satu desanya yang selalu kena bencana alam ke desa yang lain gitu. Saya bilang, coba ke Kementerian Dalam Negeri, karena Tasikmalaya bukan kawasan transmigrasi. Oh, gitu. Termasuk kalau misalnya yang tapi minta korban sama. banjir Jakarta ya Pak? Modelnya sama kayak gitu. Nah, transmigrasi lokal, transmigrasi patriot, kemarin kita menerjunkan 2.000 tim ekspedisi patriot ke 154 kawasan. Dari Aceh hingga Papua, Sabang sampai Merauke, kita terjunkan 2.000 tim ekspedisi yang terdiri dari 42 profesor, 358 doktor, S1 dan S2 sebanyak 846, dan mahasiswa S1 ongoing 754. Berasa KKN ya Pak? Kayak KKN sampai bulan Desember. Tugasnya satu, untuk melakukan riset dan penelitian. Yang kedua, untuk pemetaan ekonomi sosial. Jadi, bahan-bahan yang digunakan sebagai hasil dari riset dan pemetaan ekonomi, pemetaan sosial, itu akan kita pergunakan untuk kebutuhan transmigrasi beasiswa patriot untuk tahun depan, 1.500 mahasiswa S2 dan S3. Kita terjunkan di 3 kawasan. Di Rempang, kemudian di Mamuju, dan yang ketiga di Salor, Merauke. Itu untuk tahun 2026, 1.500 mahasiswa patriot, beasiswa, 1.500 kita tempatkan di 3 itu. Kita ingin membuat model baru tentang perkembangan kawasan transmigrasi yang lebih berorientasi kepada inovasi dan ilmu pengetahuan. Jadi, kenapa kita menggandeng perguruan tinggi kampus agar program ilmu pengetahuan itu tidak hanya di Menara Gading, tapi juga sampai ke tanah ibu pertiwi, diaplikasikan di kenyataan seperti itu. Jadi, program transmigrasi patriot itu menjadi basis utama untuk mengetahui data-data apa saja yang akan digunakan untuk membangun tahun 2026 dengan mengirim beasiswa patriot bagi para mahasiswa S2 dan S3. Nah, kemudian yang keempat, transmigrasi Karyanusa, kita melakukan transmigrasi umum serta gotong royong. Kita ingin membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi dengan menggandeng para investor. Seperti yang terjadi di kawasan Melulu, Kabupaten Sumba Timur, telah berdiri pabrik gula Sumba Manis yang itu berada di kawasan transmigrasi Malulu, Sumba Timur. Nanti di kawasan itu juga rencana akan kita bangun peternakan untuk sapi pedaging. Kita sudah melakukan koordinasi dan MOU dengan Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, sudah beberapa kali rapat dan sudah ada investor yang mau mendanai. Jadi kita ingin bahwa investasi di kawasan transmigrasi itu juga menguntungkan dan memakai inti plasma konsepnya
tetap masyarakat transmigrasi itu juga harus diberikan porsi agar dapat meningkat pendapatannya. Kalau model seperti ini dikembangkan di seluruh kawasan, bukan hanya transmigrasi, saya rasa akan bisa menggerakkan roda ekonomi nasional. Itu kolaborasi banyak banget itu, Pak. Banyak. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, pendidikan menengah, semuanya ada tuh, Pak. Betul, karena sekarang gini, kalau dulu ada yang mengatakan bahwa kabinet ini adalah kabinet gemuk gitu. Saya tidak memakai bahasa gemuk, Mbak. Saya memakai kabinet ini kabinet besar. Kenapa? Karena Indonesia ini besar. Kenapa besar? Supaya kuat. Karena luas wilayah Indonesia itu setara dengan 27 negara-negara di benua Eropa. Jadi harus membutuhkan kekuatan birokrasi yang mampu untuk menampung, memberdayakan, mengakselerasi terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Dan sekarang terbukti lebih efektif. Satu program di kawasan transmigrasi, yang itu adalah program Kementerian Transmigrasi, bisa dikerjasamakan, bisa dikeroyok dengan Kementerian PU karena membangun jalan, membangun bendungan, Kementerian Pertanian karena membangun cetak sawah baru, membangun peta-peta sawah untuk alsintan para petani, dengan ATR BPN soal lahan, dengan perhubungan soal fasilitas umum dan transportasi, dan beberapa kementerian yang lainnya soal kesehatan dan pendidikan. Jadi lebih efektif, lebih efisien, dan hemat anggaran. Tidak tumpang tindih. Pengawasannya jangan lupa, Pak. Pengawasan tetap, BPKP, BPK, dan para netizen yang tidak pernah tidur 24 jam. Itu memang nggak ada tidur ya, Pak. Netizen tidak pernah Indonesia tidur. Mantap. Top netizen. Jadi, Pak, aku tadi menarik banget sama tadi program Patriot ya, Pak ya. Namanya tuh kayak, wow, sangat ikonik gitu. Tapi ini kan pendidikan, tapi pakai namanya Patriot, itu gimana, Pak? Lah, seorang patriot kan, dia itu menjadi pahlawan bangsa. Jadi, saya setelah beberapa kali terjun di lapangan tuh, saya merasakan bahwa warga transmigran ini memang betul-betul menjadi pahlawan pembangunan. Jadi harus memiliki mental yang tangguh, keberanian yang cukup, dan harus cinta tanah air. Karena tidak ada AC, tidak ada air bersih, ya karena memang airnya sudah bersih ya kan gitu. Tidak ada kadang-kadang jaringan listriknya juga tidak ada. Tapi sekarang di beberapa kawasan transmigrasi tidak seperti itu, sudah sebagian dari kota. Tapi untuk kawasan transmigrasi yang belum maju kan juga ada. Nah, seperti itulah kenyataannya. Jadi mereka itu betul-betul berjuang untuk merubah nasib. Makanya dikatakan seorang warga transmigran itu adalah seorang patriot bangsa. Dia menjaga lahan agar tidak ada intervensi dari luar. Dia olah lahan itu untuk menciptakan hidupnya. Jadi lahan itu bukan sekadar hak, tapi sebagai alat perjuangan untuk hidup, untuk menghidupi keluarganya. Jadi filosofinya gitu ya, Pak ya? Gitu, filosofinya. Jadi mereka itu kita terjunkan, sekarang ini tim ekspedisi Patriot 2000 dengan 2 tugas, melakukan riset penelitian dan pemetaan ekonomi sosial kawasan transmigrasi. Nanti 2026 kita akan kirim mahasiswa Patriot yang dibiayai oleh Kementerian Transmigrasi. Sebanyak 1.500. 1.500 mahasiswa itu maksudnya seperti apa, Pak? Dari ini misalnya dari Jakarta mau diberikan beasiswa untuk pendidikan di daerah mana itu gitu? Rencananya untuk sementara ya ditempatkan di 3 wilayah. Yang sudah ada itu bisa di wilayah Rempang, Batam, kemudian Mamuju, Sulawesi Barat, dan Salor, Merauke. Nanti tergantung perkembangan selanjutnya. Apakah ditempatkan di 8 kawasan juga bisa. Ini kan masih tahun depan ya, ini masih exercise. Tapi intinya bahwa calon-calon mahasiswa yang akan kita tempatkan itu biar dia mengerti hidup di kawasan transmigrasi,
berbaur dengan masyarakat lokal dan masyarakat transmigrasi, dan dia menerapkan ilmunya. Karena gini, kita melihat data-data warga trans itu memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga proses eskalasi pertumbuhan ekonominya juga tidak begitu berkembang. Nah, kita ingin melakukan exercise, yang kita kirim itu adalah sumber daya manusia unggul, yang punya ide, punya gagasan, punya inovasi, dan punya jiwa patriot. Kalau nggak punya jiwa patriot, jangan masuk. Kan pasti nanti 2 hari pulang lagi gitu kan. Nggak betah digigit nyamuk, gitu, macam-macam, nggak ada AC. Gitu. Jadi nanti pakai tes, saya bilang sama Pak Menteri pakai tes ini, TPA ini, yang punya jiwa-jiwa ya petarung lah yang akan kita kirim untuk di kawasan-kawasan transmigrasi. Tapi kalau berjiwa cemen, janganlah, kasihan nanti. Berarti nanti ada seleksi seperti itu ya Pak ya nanti. Ada. Realisasinya berarti tahun ajaran baru 2006-2007 ya nanti ya Pak ya. Oke. Kalau yang sekarang 2025 kita kirim tim ekspedisi Patriot dan sudah berjalan. Kemarin saya melepas, Pak Menteri melepas di bandara. Ada 2.000, yaitu 42 profesor hadir selama 4 bulan di kawasan transmigrasi. Dan 358 para doktor juga. Jadi ini tidak main-main kalau menurut saya. Mayoritas pada pegang jurusan apa tuh Pak? Ada di 7 bidang. Ada 7 kampus, ya, 7 kampus nasional, yaitu ITB, IPB, Unpad, UI, Undip, UGM, ITS, bersama dengan 20-an perguruan tinggi di daerah. Kita libatkan perguruan tinggi karena dari sisi Tridharma perguruan tinggi, mereka doktrinnya sangat kuat, dan itu akan memberikan manfaat buat peningkatan kualitas program Kementerian Transmigrasi di seluruh kawasan. Oke, kalau mau jadi Patriotnya udah selesai penutupan, 2.000 udah dapat semua orang ya Pak? Atau masih bisa ada yang mau daftar gitu Pak? Kalau untuk tim ekspedisi Patriot sudah tutup. Kan sudah kita berangkatkan. Full ya? Ya, memang kita seleksi. Yang kita butuhkan itu 2.000. Yang daftar itu lebih dari 2.000. Wah. Bisa 5.000 kalau nggak salah. Gitu. Wow, jadi banyak juga ya Pak ya yang makanya pengen nanti itu jadi Patriot nih Pak. 2026 mahasiswa S2, S3. Tinggal nunggu itu ya Pak ya, itu beasiswa. Nanti kalau mau daftar, tapi ada proses seleksi. Gitu. Oke, yang pasti yang persiapan juga nih, jiwa-jiwa patriotnya harus dibangun dari sekarang, karena itu syarat utama untuk dapat beasiswa patriot nanti. Betul. Oke, Pak, 10 bulan nih ya Pak ya, jadi wakil menteri. Tidak terasa. Tidak terasa, 2 bulan lagi deh teringat momen-momen pelantikan di sana kemarin. Gimana Pak, 10 bulan, apakah menemukan kendala-kendala besar di lapangan untuk program-program transmigrasi Pak? Ya terus bekerja saja, jadi sebagai pembantu Bapak Presiden Prabowo, sesuai dengan tugas pokok fungsi saya di Kementerian Transmigrasi sebagai wakil, saya mendampingi Pak Menteri untuk menjalankan tugas-tugas merealisasikan asta cita Presiden dalam bentuk program-program di Kementerian Transmigrasi. Oke. Gitu. Ada momen nggak Pak, kayak yang bisa dibagikan kepada Tribuners di bawah pimpinan Pak Prabowo itu, ada salah satu mungkin kejadian bersama Pak Prabowo yang kayak membangkitkan semangat Pak Wamen nih untuk terus membangun program transmigrasi yang baik? Pak Prabowo itu adalah seorang nasionalis sejati yang cinta rakyat dan betul-betul bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara. Di dalam visinya sudah tergambar jelas bahwa itu adalah bagian dari visi besar bangsa yang harus direalisasikan dalam bentuk aksi nyata. Proses aksi nyatanya itu melalui program-program kementerian dan lembaga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi kayak menteri, wakil menteri, itu harus menerjemahkan asta cita Presiden dalam bentuk program-program sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Dan kita tetap semangat, apapun
persoalannya, kendalanya, ya itu memang bagian dari tugas. Tapi ya kita akan terus bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, dan membantu Pak Prabowo sampai tuntas. Oke, satu deh Pak nih, di Dewan kemarin sempat lama, sekarang jadi wamen. Mana nih Pak yang lebih berat Pak? Sama-sama spesifik tantangannya. Kalau di Dewan memang ya lebih khas lah tantangannya itu, proses pengawasannya terutama, terus proses dalam legislasi itu memang sangat menarik dan sangat berat juga untuk membuat sebuah undang-undang itu kan tidak bisa sehari dua hari, harus melalui draft naskah akademik, terus menjadi naskah akademik, terus naskah akademik itu diputar-putar di seluruh kampus, kemudian menjadi draft RUU. RUU-nya draft loh, draft RUU loh. Draft RUU menjadi RUU, kemudian masuk Badan Legislatif didiskusikan lagi. Nah, kalau kemudian sudah selesai di Bamus di rapat paripurna. Jadi sangat panjang sekali. Dan itu menarik sekali. Nah, kalau di kementerian, di pemerintahan, ya kita punya fungsi eksekutor. Jadi kita bisa memahami aspirasi masyarakat dan kita bisa mempercepat proses solusi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat gitu. Oke, terakhir mungkin ya Pak ya, itu tadi yang soal beasiswa, mungkin teman-teman yang sangat excited untuk menunggu beasiswa, nanti infonya bisa diupdate di mana tuh Pak? Bisa diupdate di medsos saya, bisa di Kementerian Transmigrasi, bisa di Pak Menteri, bisa, dan secara formal nanti akan disampaikan tentang transmigrasi Patriot untuk beasiswa S2 dan S3. Oke, nah mungkin Tribuners bisa mampir-mampir ke Instagramnya Pak Viva Yoga supaya segera atau disiapin semuanya Pak ya. Karena aduh kalau ngomongin beasiswa kan pasti banyak banget Pak yang excited ya Pak ya. Tapi memang harus hidup di dalam kawasan transmigrasi. Nah itu dia, ada dua syarat yang udah keungkap ya Pak ya. Jiwa patriotnya harus ada sama siap nih dikirim ke daerah. Oke deh kalau tidak ada AC-nya loh. Tapi tidak perlu AC karena sudah angin dingin. Iya, kalau dapat yang wilayah pas lagi dingin mah enak, Pak. Tapi mengasihkanlah hidup di kawasan transmigrasi itu. Ada rasa jiwa petualang, menemukan sesuatu yang baru. Ternyata Indonesia ini tanah yang subur dan kaya raya. Nah, kalau kemudian masuk di kawasan transmigrasi itu mungkin akan ada pengalaman spiritual untuk bisa lebih memahami makna dari rasa kebangsaan. Gitu. Oke. Baik, Pak Viva Yoga, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Kita terus menantikan program-program baik, realisasi baik, dan kabar baik dari Kementerian Transmigrasi, dari pemerintah ya Pak ya, ke depannya, sehingga pemerataan ekonomi terwujud di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Pak waktunya ya Pak ya. Oke, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Bapak Viva Yoga Mauladi, terkait dengan perkembangan program transmigrasi terkini, dan berita terupdate lainnya bisa Tribuners saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.